ada banyak sekali gelar. Tapi anehnya gelar-gelar itu tidak dipakai sebanyak anak manusia. Mengapa? Ada orang yang menafsir bahwa Yesus sengaja memakai nama itu untuk menutupi identitas kemesiasannya. Matius 16 ayat 13. Setelah tiba di Kaisarea Filipi, kenapa disebut Kaisarea Filipi? Karena ada dua Kaisarea. Ada Kaisarea Maritima yang didirikan oleh Herodes. Setelah itu anaknya Herodes yang nama Filipus mendirikan Kaisarea yang lain. Maka ada dua Kaisarea. Kaisarea yang dari anaknya itu namanya Filipus, jadi Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Penafsirannya mengatakan bahwa Yesus sebenarnya menggunakan istilah anak manusia sebagai bentuk penyamaran. Jadi dia menyamarkan untuk menghindari deklarasi langsung bahwa dia adalah Mesias. Yang nanti bisa memicu penolakan atau kesalahpahaman yang prematur tentang tujuannya. Maka dia menggunakan itu. Juga mereka menggunakan Yohanes 12:3-4. Lalu jawab orang banyak, kami telah mendengar bahwa hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ini dianggap untuk mau menyamarkan. Tapi saya kira juga tidak tepat. Karena justru dari Yohanes 12 ayat 34 ini justru orang-orang mendengar perkataan itu. Mereka memahaminya secara mesianik. Jadi apa artinya? Saya berikan dua arti. Pertama arti minor. Dan yang kedua yang arti yang utama. Sebenarnya tidak mudah ya untuk memahami ini. Saya kasih kata-kata Donald Guthrie. Donald Guthrie bilang, dari semua gelar Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, gelar anak manusia merupakan gelar yang paling penting dan juga paling membingungkan. Dan kalau saudara baca teologi perjanjian barunya Donald Guthrie atau Leon Morris atau beberapa teolog yang lain, teolog perjanjian baru yang lain, mereka mendaftarkan begitu banyak pemahaman tentang anak manusia. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk dipaparkan kepada kita. Saya hanya berikan satu yang minor, satu yang utama. Pertama adalah bahwa sebutan anak manusia itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Karena kristologi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Ini harus penting. Pada waktu Natal, Allah menjelma menjadi manusia. Saya pernah ditanya gini, Pak Pendeta, tanya, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Saya bilang, pertanyaan sudah salah. Karena Allah tidak pernah berubah dari Allah menjadi manusia. Seolah-olah tadi Allah, lalu dia berubah menjadi manusia, sekarang tinggal manusianya, Allahnya hilang. Seperti nasi jadi bubur. Tadi nasi, sekarang jadi bubur, nasinya hilang. Tidak. Maka istilah berubah menjadi manusia itu salah. Yang tepat itu adalah Allah mengambil kemanusiaan. Karena dia tetap Allah. Waktu dia menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Hanya diambillah hakikat manusia. Ditambahkan kepada hakikat ilahi. Sehingga dia ilahi dan manusia. Dalam istilah yang lebih populer, 100% Allah, 100% manusia. Maka masing-masing hakikat itu mempertahankan sifat-sifatnya. Kealahannya tidak mengubah kemanusiaannya menjadi Allah. Tapi kemanusiaannya tidak mengubah kealahannya menjadi manusia. Itu masing-masing mempertahankan sifatnya. Itulah sebabnya kadang-kadang kemanusiaannya tuh muncul. Kealahannya muncul. Nah, kealahannya tuh maha tahu. Kemanusiaannya tidak maha tahu. Kemanusiaan yang tidak maha tahu tidak mempengaruhi dan membuat kealahannya menjadi tidak maha tahu. Tapi kealahannya yang maha tahu tidak mengubah kemanusiaannya yang tidak maha tahu itu jadi maha tahu. Masing-masing mempertahankan sifatnya. Itulah sebabnya saat-saat tertentu Yesus tahu semua. Sebab dia tahu apa yang ada di hati manusia. Tidak perlu orang kasih tahu dia tahu apa yang di pikiran mereka, dia tahu semua. Tapi anehnya tentang hari dan saat itu, hari kiamat, anak pun tidak tahu. Itu karena kristologi kita, Dwinatur Kristus itu. Saya kira masalah paling besar di dalam Islam itu adalah mereka tidak memahami Dwinatur itu. Sehingga memakai kemanusiaan untuk menolak kealahan. Kesalahan yang sama memakai kealahan untuk menolak kemanusiaan. Seperti yang terjadi dalam sejarah gereja. Karena itulah maka Yesus itu Allah dan manusia. Maka gelar anak Allah. Itu kan ini hati-hati juga dengan saksi Yehova. Saksi Yehova tuh biasa jalan-jalan kunjung-kunjung lalu nanya. Yesus tuh Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Di mana di Alkitab ada istilah Allah anak. Yang ada cuma anak Allah. Gak ada Allah anak. Nah mereka kalau ngomong begitu saja kita punya jemaat sudah pusing itu. Iya ya. Gak ada Allah anak. Yang ada anak Allah. Lalu mereka susul dengan coba. Kalau Yesus bukan Allah anak tapi anak Allah. Anak bupati atau bukan? Bukan. Anak presiden atau bukan? Anak wali kota atau bukan? Bukan. Lalu setelah bukan lalu mereka bersusul. Anak Allah atau bukan? Bukan. Ya kan gitu. Cara giringnya. Dan Islam banyak meniru dari saksi Yehova argumentasinya. Makanya waktu saya debat sama Insan Mokoginta di Sidoarjo di masjid itu. Mereka kira-kira ada Islam 800 orang. Kita Kristen cuma tidak sampai 10. Lalu si Insan Mokoginta bilang, Yesus anak Allah. Anak presiden atau bukan? Bukan. Anak wali kota bukan? Bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Gitu mereka. Lalu giliran saya ngomong, saya tanya, anak monyet atau bukan? Anak macan atau bukan? Mereka kan diam. Begitu diam saya bentak, jawab. Sekarang saya tanya kamu ini manusia atau anak manusia? Manusia? Bukan anak manusia. Anak manusia. Bukan manusia. Anak manusia sekaligus manusia. Nah kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, mengapa dia tidak bisa jadi anak Allah sekaligus Allah? Karena anak menyatakan kesamaan hakikat dengan Bapa. Kalau bapaknya monyet, dan ini ada anaknya, masa anaknya kambing? Anaknya harus sehakikat dengan bapaknya. Kalau bapaknya monyet, anaknya monyet. Kalau bapaknya macan, anaknya macan. Kalau bapaknya Allah, anaknya Allah. Tapi kalau bapaknya manusia, anaknya manusia. Nah saudara perlu perhatikan, salah satu ciri di dalam kitab Mazmur, Mazmur ini kan lagu, puisi. Puisi kita. Itu biasa letak keindahannya pada rima. Rima itu kesamaan bunyi di ekor kalimat. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Mirip ya? Meletus balon biru. Bu. Dan biru, kelabu, biru. Nah, mirip. Itu ciri puisi kita. Tapi kalau ciri puisi Ibrani, tidak. Dia tidak memainkan kesamaan bunyi. Tapi dia memainkan yang namanya paralelisme. Nah, paralelisme itu ada banyak. Ada paralelisme sinonim, paralelisme antitesis, emblematik, dan macam-macam. Salah satu paralelisme itu adalah namanya paralelisme sinonim. Artinya, ada baris pertama, diulang baris kedua. Tapi baris kedua itu artinya sama dengan baris pertama. Hanya bahasanya, kata-katanya berbeda. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan baris kedua, cakrawala memberitakan perbuatan tangan. Langit itu identik dengan cakrawala. Menceritakan itu dengan memberitahukan. Kemuliaan Allah itu dengan perbuatan tangannya. Maka waktu menafsir Mazmur hati-hati. Ini tidak menafsir sembarang karena ini paralel. Kalau kamu menafsirkan langit itu ini, cakrawala itu ini. Jadi salah. Untuk yang lain misalnya menafsir kitab Kejadian, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu dia menciptakan cakrawala. Membedakan di situ bisa. Tapi waktu bertemu dengan Mazmur dan puisi, gak boleh begitu. Baris pertama dan baris kedua itu artinya sama. Tapi diungkapkan dengan kalimat atau kata-kata yang berbeda. Sekarang coba lihat. Salah satu contoh paralelisme. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Itu baris pertama. Baris kedua. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara lihat kata apakah diulang. Kata sehingga diulang. Kata engkau diulang. Mengingatnya sama dengan mengindahkannya. Lalu manusia sama dengan anak manusia. Diulang. Itu berarti pengertian manusia dan anak manusia itu sama. Jadi dengan kata lain, dengan istilah dia anak manusia, pertama-tama itu menyatakan bahwa dia betul-betul manusia sungguh-sungguh seperti kita.
Tapi saya bilang ini arti minor.